Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat dari program belajar composting online batch ke-16. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan karena sekarang sudah pukul 4:05, nggak apa-apa sahabat semua, mungkin teman-teman masih dalam agendanya masing-masing, dan Kulsum ini adalah fasilitas untuk teman-teman mungkin mau ngobrol secara langsung, live, mengenai proses composting yang sudah dijalankan selama ini. Mungkin ada yang mau disampaikan secara lisan supaya lebih enak, silahkan manfaatkan program di Kulsum ini. Namun karena sampai saat ini belum ada yang masuk, nggak apa-apa ya teman-teman, saya mulai dulu. Nanti silahkan, siapa tahu teman-teman ada yang menyusul masuk di sesi tanya jawab, silahkan. Jadi di Kulsum sore ini kita akan membungkus perjalanan Kulwap selama kurang lebih 7 hari, ya, sudah 7 hari. Terima kasih teman-teman sudah mengikutinya, dan sebagian dari teman-teman sudah menjalankan tugasnya. Sangat menyenangkan sekali melihat progres yang sudah dilakukan oleh teman-teman, dan kita bungkus di dalam sesi pertama Kulsum belajar composting online di sore hari ini. Saya akan share screen, dan selamat menikmati. Oke, teman-teman semua, semoga apa-apa yang akan disampaikan di rekaman kali ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan loh, kok angkanya 8 ya, Mas? Kok 8 angka mudah? Bukannya kemarin Kulwapnya cuma sampai 7 kali. Iya, betul. Ada satu hal lagi yang akan saya lengkapi di sesi Kulsum sore hari ini. Oke, kita mulai lanjutkan saja. Oh ya, sebentar. Saya pastikan teman-teman bisa langsung masuk, oke? Nah, saya perkenalkan diri lagi. Saya Wahyu Andito, tinggal di Cipinang, Jakarta Timur, seorang urban farmer, konsultan, dan edukator gaya hidup sehat, ayah dari 2 anak homeschooling. Saya praktisi composting, urban farming, dan digital marketing. Dan sejak tahun 2017, bersyukur telah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya. Dan ya, ini sebagian dari gambar teman-teman yang terbantu dengan instalasi hidroponik dan komposter yang mereka bawa. Dan tidak hanya secara personal, saya pernah membantu juga di markas TNI, di kejaksaan, di sekolah, lalu kemudian pernah membuat beberapa workshop bersama PLN, dan saat dulu sebelum masih di awal-awal pandemi sempat diajak oleh teman-teman dari salah satu perusahaan ya untuk kemudian mengisi program CSR-nya, membantu teman-teman di sekitar di daerah binaannya untuk kemudian mendapatkan bimbingan seputar pengelolaan sampah. Oke, selamat sore Kak Pupung. Terima kasih sudah hadir, dan sebelumnya saya ingin, ada tinggal baru Mas Pupung yang baru hadir ya, jadi saya ulang sedikit. Terima kasih sudah hadir. Di Kulsum sore hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, Mas Pupung. Yang pertama adalah kita akan sesi sharing dulu lewat, ada beberapa slide yang akan kita pelajari bersama. Baru nanti yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nih Mas Pupung ini kalau saya lihat, Mas Wahyu, saya perempuan. sorry, maaf Kak Pupung. Wah, biasanya saya harusnya manggilnya Kak biar aman. Kok tadi udah Pupung manggilnya otomatis Mas. Maaf ya Kak Pupung. Kak Pupung Oke. di sini di Tangerang. Gimana Tangerang, ikut hujan Kak Pupung? Hujan, ya barusan. Jadi rata ya antara Jakarta Ya. Timur sama Tangerang, sama-sama dapat air dari langit. Oke, Kak Pupung, kita lanjutkan dulu ya slide-nya. Nanti tinggal kalau ada yang kelewat-kelewat di depan, nanti Kak Pupung bisa simak melalui rekamannya, ya, rekaman di Zoom-nya nanti. Oke, Silakan. kita lanjutkan lagi. Dan ini beberapa kegiatan sebelum pandemi. Jadi pandemi baru-baru mulai, tapi saya sudah ada deal gitu ya dengan beberapa teman dari perusahaan di Cikarang, dan kemudian membantu mereka memberikan edukasi kepada masyarakat binaannya tentang pengelolaan sampah, ekoenzim, dan sebagainya. Dan tidak hanya di sekitaran Jabodetabek, tapi juga pernah membantu teman-teman di berbagai daerah, ada di NTT, di daerah Ngawi, lalu kemudian juga ada di Pandeglang. Dan tidak hanya secara luring atau luar jaringan, tapi juga secara daring, apalagi di masa pandemi ini, kepedulian dan keinginan orang-orang untuk kemudian memanfaatkan waktu yang lebih banyak di rumah, itu salah satunya adalah dengan berkebun dan mengelola sisa bahan organiknya,
menjadi tren tersendiri, sehingga beberapa teman yang tahu saya adalah praktisi kemudian mengajak saya untuk sharing di beberapa sharing secara online, dan kemudian di beberapa teman-teman mahasiswa juga di universitas saya diajak untuk hadir menjadi pemberi inspirasi ya untuk bagaimana ya terkait dengan urban farming, tentang composting dan sebagainya. Oke, kita masuk kepada sesuai dengan judul Kulzum kita atau judul slide-nya, itu 8 langkah mudah yang akan saya jembrengkan lagi. Yang pertama tentu mindset, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ingat di Kulwap kita yang pertama adalah ada mindset tentang pola pikir untuk kemudian melakukan proses composting. Karena apa? Karena ini yang menentukan 95% apakah kita akan bergerak atau kemudian memutuskan sudah cukup saja melakukan proses composting. Oke, terima kasih Kak Umung sudah ikut hadir. Kak Umung ini dari Nunukan. Di sini ada Kak Pupung dari Tangerang. Selamat berkenalan walaupun sudah bertemu tadi ya di grup WhatsApp. Nah, ketemu lagi di Kulzum. Jadi nanti akan ada dua sesi Kak Umung. Ini kita sharing dulu lewat slide dan ngobrol-ngobrol sharing mengenai apa yang akan saya sampaikan, lalu kemudian nanti kita di sesi 2 ada sesi ngobrol-ngobrol atau kemudian tanya-jawab mengenai proses composting yang sudah kita lakukan. Oke, kembali ke slide. Yang pertama adalah mindset, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mungkin tadi lihat postingan saya di grup WhatsApp, pagi tadi saya habis ngompos, dan di dalam tulisan saya menyampaikan bahwa ya sejak 8 tahun yang lalu, menjelang tahun ke-8, saya sudah berusaha memutuskan atau katakanlah menetapkan bahwa saya ingin tidak ada sisa bahan organik dari rumah saya yang kemudian masuk ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir sehingga berakhir sebagaimana digambar. Andai kata kemudian ada sampah organik yang kecampur di sana, saya berusaha sedapat mungkin itu bukan dari rumah saya. Nah, itu mindset yang ingin saya miliki dan ingin saya sharekan kepada teman-teman, siapa tahu sependapat, dan atau mungkin teman-teman punya sebuah alasan yang jauh lebih kuat lagi daripada itu. Karena apa? Sekali lagi sahabat semua, kalau semua sampah tercampur, organik dan anorganik, maka semuanya jadi sampah. Tetapi ketika terpilah organiknya, nah, yang organik akan menjadi manfaat ketika kita olah dengan benar, yang anorganik pun niscaya lebih mudah untuk diolah, untuk kemudian menjadi aneka bahan-bahan yang memiliki karakter yang kurang lebih sama. Ya, plastik jadi plastik, kertas jadi kertas, dan aneka bahan daur ulang lainnya. Jadi material-material yang ada di dalam bahan anorganik itu sangat bisa dikembalikan dan kemudian dibentuk lagi sesuai dengan bentuk yang kita harapkan. Teknologinya sebenarnya sudah sampai ke sana. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa kita mau peduli sehingga kita tidak mencampur nih yang organik dengan yang anorganiknya. Kalau mindset ini sudah dapat, teman-teman, maka ke depannya mau menggunakan metode apapun, niscaya akan jauh lebih mudah. Nah, apa solusinya? Solusinya untuk kemudian kita bisa membantu, katakanlah, kalau teman-teman lihat ya, sehari 175.000 ton, ini tahun 2019, di sekarang tahun 2022, sangat mungkin bertambah. Ya, teman-teman, apalagi kita di masa pandemi, mungkin banyak nggak keluar, jadi banyak pesan mungkin, sehingga banyak bungkus dan sebagainya, bisa jadi sampah kita meningkat jumlahnya. Nah, bayangkan teman-teman semua kalau ini tidak kita lakukan sebuah hal yang fundamental dari rumah kita sendiri, jadi apa solusinya? Ya solusinya dengan composting, yaitu apa? Memilah dan mengolah sampah dari sumbernya, khususnya sisa bahan organik. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Teman-teman semua, dari semua manfaat yang paling terasa adalah menurut saya yang ada di poin pertama itu, yaitu 40-80% tumpukan sampah kita bisa dikurangi. Saya sangat merasakan hal itu. Kalau dulu katakanlah sehari mungkin bisa 2-3 kantong sampah gitu ya. Karena apa ya? Bahan organiknya kan masuk ke tempat sampah. Di rumah kami memasak gitu ya, sering memasak sehingga kemudian banyak sekali sampah-sampah organik, dan sehari bisa 1-3 kantong sampah yang harus kami keluarkan keluar. Sekarang bisa jadi ada 1 kantong sampah per 2-3 hari. Ya, jadi bayangkan jumlah yang berkurang sebegitu banyak. Karena apa? Karena kami sudah mengalokasikan sisa bahan organik di tempatnya tersendiri. Yang anorganik, kami sedang mencoba juga untuk bagi-bagi juga. Jadi kalau ada, katakanlah duplek, maka masuk tempat duplek, botol tempat botol, terus kardus tempat kardus, kertas masuk kertas, plastik masuk plastik, itu kami sedang mencoba memilah-milah lagi. Karena apa? Karena kami sudah ada kanalnya untuk kemudian
dikatakanlah disalurkan kepada pihak-pihak yang bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Jadi setiap sampah yang terpilah bisa jadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, menyuburkan tanah, membuat lingkungan lebih bersih dan menyehatkan. Nah, jadi kalau kategori sampah kita review sedikit bahwa terdiri dari dua ya Kak, secara garis besarnya yaitu sampah basah organik atau kemudian sampah yang kering anorganik. Nah, contoh sampah basah itu buat saya semua material yang terkait dengan hewani dan nabati itu masuk ke organik. Nah, pertanyaannya kadang-kadang di tengah-tengahnya ada di sini nih kakak-kakak semua. Kalau kertas tuh masuknya sampah organik atau anorganik? Bahkan sampai saya tadi pagi saya ngompos gitu ya, siaran ngompos, ada pertanyaan yang sama gitu ya. Kalau kertas masuk organik nggak kak? Nah, jadi kalau saya biasanya kategorinya gini teman-teman. Kalau bahan organik itu Anda diamkan di udara terbuka dan dalam waktu 1 minggu dia menyusut, maka dia organik. Tapi kalau kemudian dalam 1 minggu dia tidak menyusut, maka dia masuk kategori anorganik. Karena apa? Tidak terjadi proses pembusukan, penyusutan, atau pengomposan di dalam material itu. Nah, kertas berarti masuk organik atau anorganik? Nah, kalau kita sih diamkan kertas tanpa terkena air, nggak pakai basah, nggak kena apa-apa, kira-kira berapa lama kertas itu bisa bertahan? Wow, bisa setahun 2 tahun ya. Walaupun mungkin warnanya menguning di tahun kedua, tapi kertas itu bertahan lama. Maka buat saya kertas termasuk material anorganik. Yang menurut pengalaman saya ketika material kertas ini masuk ke komposter, dia tidak berubah gitu ya, tidak membusuk. Dia mungkin menyusut tapi tidak membusuk. Karena itu saya tidak memasukkan ke kategori anorganik. Oke, dan mengenai prinsip 3R, saya ingin mengajak teman-teman semua, khususnya para peserta belajar composting online yang sudah bersemangat, saya applause dulu buat teman-teman semua di batch 16 ini, yang sudah bersemangat belajar untuk kita kuatkan lagi mengenai prinsip 3R-nya. Tahu kan 3R? Sudah pernah dengar ya mungkin ya, yaitu tentang reduce, reuse, recycle. Nah, kenapa reduce-nya saya besarkan? Ya, karena memang inilah menjadi sebuah prinsip kalau di dalam proses 3R, reduce ini diutamakan. Ya, pastikan teman-teman berusaha mengurangi dulu sebelum kemudian kita masuk ke tahapan reuse dan recycle. Mengolah sampah masuknya di mana? Masuknya di recycle sebetulnya. Tapi kita sebelumnya kita reduce dulu, ngurangin dulu. Ngurangin apa? Ngurangin kemasan, teman-teman. Jadi saya sedang mencoba itu sejak berapa ya? Mungkin sekitar ya kurang lebih bersamaan dengan komposter saya datang. Jadi sekitar 7 tahun sudah berjalan. Saya sudah mencoba untuk mengurangi kemasan plastik saat berbelanja. Jadi ya kalau di pasar saya sudah dikenal gitu ya, saya dan istri sudah dikenal sebagai pasangan yang kalau belanja itu riweh gitu ya, karena kami sudah bawa 2 tas kain yang isinya aneka kotak dan aneka jaring gitu. Untuk apa? Untuk kemudian belanja hal-hal yang sedapat mungkin kami sudah nggak pakai plastik. Jaring-jaring buat aneka sayur, yang wadah-wadah yang bisa dicuci, bisa berkali pakai itu buat yang pasti basah. Ya teman-teman, apa misalnya kalau belanjaan basah? Tahu, ayam, kulit martabak sekarang udah masuk kategori itu. Terus kemudian ada misalnya beli ikan gitu ya. Itu semuanya yang kalau kena basah, pasti plastiknya kita buang. Nah, itu sedapat mungkin saya pakai wadah. Dan saya sudah rencanakan apa yang mau saya belanja. Bahwa kemudian nanti tiba-tiba ngeliat barang cakep, terus ternyata saya nggak bawa kotak, gimana? Ya, itu menjadi sebuah pengecualian. Biasanya ya udah, berarti kan kami bukan berarti anti plastik, nggak gitu juga. Ada tapi kadang-kadang, walaupun kami kemudian pakai plastik, plastiknya kami cuci lagi. Kalau masih bisa kami pakai lagi. Gitu. Jadi memang niatnya adalah reduce, mengurangi, baru kemudian sedapat mungkin bisa digunakan lagi, di reuse, baru kalau sudah nggak bisa diapa-apain lagi, kita recycle. Kita daur ulang dengan cara mungkin menyetorkan kepada pihak-pihak yang bisa menampung semua itu. Karena kan sampah kering begitu sudah bisa dipilah, bisa dimanfaatkan buat anak-anak berkreasi, disetorkan ke bank sampah, diberikan ke penampungan sampah kering, atau kemudian diberikan kepada pemulung. Oke, nah ini sebelum pandemi saya sempat menjadi nasabah bank sampah di dekat rumah, sehingga pergi ke sana membawa aneka sampah kering yang sudah terpilah menjadi bagian dari keseharian saya. Setiap per 2 minggu, kalau nggak salah waktu itu ya, setiap per 2 minggu ada jadwal bank sampah, nah saya mengantarkannya ke sana. Jadi bersyukur banget bisa mengurangi sekian banyak sampah. Bayangkan tuh teman-teman, kalau di motor saya ada 4 karung, ya kalau itu masuk tempat sampah semua, berapa banyak sekali ya sampah yang dihasilkan oleh rumah saya. Nah, syukurnya juga sekarang
bermunculan startup atau aplikasi-aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah teman-teman. Salah satunya ini Siklus ya. Siklus ini adalah sebuah, kebetulan memang baru ada di Jabodetabek. Saya kayaknya dia bisa menjangkau Tangerang kok Kak ya. Tinggal dicoba dicek aja di aplikasi Siklusnya. Ini adalah sebuah platform yang memfasilitasi kita yang kepengen belanja tanpa kemasan. Saya beli minyak goreng, ya udah nggak pakai kemasan. Kemasannya dari mana? Ya kemasannya dari yang sisa-sisa yang kita punya gitu. Jadi saya bisa dulu senengnya kalau beli minyak goreng kalau bisa bukan yang model pouch gitu ya, karena kalau pouch saya cenderung nggak pakai lagi. Tapi kalau modelnya botol saya bisa pakai lagi, bisa pakai buat ekoenzim, bisa pakai buat katakanlah refill banyak hal gitu ya. Nah ini saya pakai cari botol-botol itu dan itu kepake sekarang. Jadi botolnya sama, botol minyak goreng semua, tapi kemudian isinya ada isi minyak goreng, ada yang isinya sabun cair, ada yang isinya pelembut, ada yang isinya sabun cuci piring. Pokoknya konsumable sehari-hari saya pakai wadah yang kemudian bisa saya pakai ulang. Nah, yang bisa mendukung gerakan minim sampah juga ada yang namanya armada kemasan atau Duitin. Armada kemasan ini bisa ngambil plastik receh, plastik kresek, sedangkan yang Duitin ini bahkan bisa ambil sampai popok bayi. Ya, popok bayi yang terpakai, yang habis dipakai selama dia bersih dari pup, itu bisa diambil sama aplikasi Duitin. Nah, tinggal download aja aplikasinya, pelajari syarat dan ketentuannya kalau teman-teman mau ikutan. Jadi yuk, kita mulai memilah sampah kita, dan terima kasih teman-teman sudah menjalankan tugasnya, yaitu menyiapkan 2 tempat sampah. Ini sebagian dari foto teman-teman yang menyetorkan di grup. Terima kasih, semuanya sudah oke ya kategorinya ya. Pokoknya kalau tempat sampah untuk organik, pastikan dia tertutup dan bisa dicuci lagi. Andai kata teman-teman masih menggunakan plastik untuk alas sampah organik, saya sangat menyarankan teman-teman mencuci ulang plastiknya. Jadi bukan nambahin sampah plastik. Kan kadang-kadang kalau udah kena kotoran gitu ya, kena yang basah-basah, terus kemudian jadi kita merasa jijik, terus akhirnya dibuang aja. Nah, itu tuh yang kita coba kurangi di dalam keseharian kita. Nah, langkah ketiga, kita tentukan metode compostingnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyetorkan. Ada yang menyetorkan mau bikin dengan kompos pot, dan ada yang menyetorkan mau buat lubang organik. Ya, jadi karena tanahnya masih luas, bikinnya lubang organik. Mantap. Nah, metode composting, saya ingatkan lagi, ada lubang organik, ada biopori, ada komposter, ada kompos pot, lalu kemudian ada ekoenzim. Ya, jadi tinggal dipilih sesuai dengan metode yang teman-teman anggap paling oke, paling asik, dan paling dekat. Sebetulnya banyak metode lainnya, ada vermicompost, ada takakura, ada Velita misalnya yang kemudian modelnya anaerob tertutup rapat. Silakan teman-teman, metode apapun yang teman-teman pilih, silahkan asalkan dijalankan. Ada pertanyaan menarik tadi. Waktu saya ngompos, terus ada yang nanya tentang, Mas, ini ada metode aerob dan anaerob. Bagaimana menurut Mas, mana yang paling baik gitu? Ya, menurut saya yang paling baik adalah yang dijalankan. Jangan sampai kemudian, oh aerob bagus, oke, mana prakteknya? Ya, belum ada lah. Yang ngapain tidak aerob kalau kemudian tidak dijalankan, atau anaerob kalau tidak dijalankan. Yang penting adalah metode yang paling dekat yang bisa teman-teman jalankan, itu yang terbaik. Ya, mau lubang organik, mau kompos pot, mau ekoenzim, yang manapun, selama teman-teman mau mengolah sisa bahan organik teman-teman sendiri, maka itulah metode composting yang terbaik. Oke, yang keempat, kita membuat mall, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyetorkan gambar pembuatan mallnya. Ini kebetulan setipe ya yang menyetorkan menggunakan gula merah atau gula aren. Dan sekali lagi, fungsi mall adalah untuk kita memperbanyak armada, ya, memperbanyak pasukan. Kalau ada istilah juga memperbanyak chef-nya, kokinya, untuk kemudian mengolah sisa bahan organiknya. Tujuannya apa? Yang tadinya proses compostingnya berlangsung agak lama, jadi bisa dipercepat. Itu yang tadinya mungkin sebulan, 2 bulan kok nggak jadi-jadi, bisa jadi dalam waktu 2-3 minggu sudah siap dipanen komposnya. Gitu ya. Nah, yang kelima, kita siapkan penggembur. Tuh, kok kosong, nggak ada gambarnya? Betul. Saya tadi ngecek-ngecek di grup, ya teman-teman, kayaknya belum ada yang menyetorkan foto penggembur. Nggak apa-apa ya teman-teman, foto penggembur. Jadi penggembur ini adalah material organik yang bisa menyerap air. Contohnya apa? Serbuk kayu, serbuk gergaji, ada abu gosok, ada kemudian daun kering yang kalau diremas hancur. Nah, itu bisa termasuk bagian dari penggembur. Siapkan, karena apa? Ini memiliki peranan yang sangat signifikan untuk mengurangi bau dan paparan belatung yang kemudian katakanlah banyak banget hadir. Nah, kita kurangi. Atau aroma yang kok tajam sekali, atau kemudian nggak enak, nggak nyaman.
digemburin aja. Karena semua terjadi ketika kelembapan itu berlebih. Karena itu kita perlu penggembur untuk mengendalikan sisa bahan organik kita agar menjadi kompos yang mantap. Oke, langkah keenam adalah mencacah sampah. Wah, terima kasih yang sudah menyetorkannya. Betul, kurang lebih seperti ini. Pokoknya ukurannya dikecilin, cenderung agak kotak-kotak gitu ya, sehingga tidak ada yang memanjang sendiri, karena memanjang sendiri ini bisa menghalangi proses pengomposan dengan lebih baik. Jadi gimana caranya kemudian semuanya itu menjadi sebuah sebuah adonan atau kompos yang kemudian gembur gitu ya. Karena kalau gembur kemudian ada yang panjang satu kan dia menghalangi gemburan. Nah, itu kita kecil-kecilkan ukurannya. Nah, langkah ketujuh saatnya composting. Kita applause dulu buat Kak Dion dari Jogja yang sudah menyetorkan sampahnya atau kemudian proses compostingnya menggunakan lubang organik. Tidak terlalu lengkap, tetapi gambarnya sudah berbicara, ada ember, ada kemudian sampah yang sudah terkubur. Kelihatan ya, tanah yang habis digali dan kemudian langsung ditutup dengan tanahnya. Mudah-mudahan prosesnya sesuai, artinya diberikan mold juga untuk kemudian bisa ditutup di lubang organik dengan baik. Dan applause juga buat Kak Umung. Terima kasih Kak Umung sudah berbagi proses compostingnya, bahkan anaknya ngikutan ngompos ya. Kalau tadi Kakak share di grup bahagia menjalani prosesnya. Nah, saya ini lebih bahagia lagi, Kak. Double-double, triple-triple bahagianya melihat Kakak mau melakukan proses ini di rumahnya, dan apalagi ketika melibatkan anggota keluarga, khususnya anak. Ini bisa menjadi materi intangible, materi yang nggak kelihatan, yang bukan dalam bentuk fisik, tetapi tertanam di dalam sanubarinya bahwa kita sebagai manusia punya tanggung jawab terhadap sisa bahan organik kita, dan itu bisa dilakukan. Dan layak dilakukan, dan semoga itu menjadi bagian dari bekal yang baik untuk anaknya Kak Umung dan anaknya teman-teman semua yang peserta belajar composting ini, karena sejak dari rumah kita sudah mulai belajar memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Oke, nah saya sedikit cerita ya teman-teman perjalanan saya melakukan composting dari tahun 2014 ketika Mbak Wilda Yanti datang ke rumah untuk kemudian mengantarkan komposter. Ceritanya saya sudah sharingkan secara singkat di grup WhatsApp, dan proses mencacah sampah menggunakan pisau dan talenan saya lakukan. Rajin banget waktu itu. Pokoknya yang halus itu lama-lama. Wah, waktunya jadi lumayan juga ya, karena sampahnya kan nggak habis-habis. Datang lagi. Nah, metode seperti apa yang kira-kira bisa membuat saya melakukan proses composting dengan lebih happy dan efektif? Akhirnya saya putuskan, saya maunya pakai gunting merah hitam aja deh, gunting tiger istilahnya ya kalau di toko di marketplace gitu, pokoknya gunting tiger atau gunting merah hitam yang biasanya dipakai buat tanaman. Nah, itu buat saya jauh lebih efektif daripada pakai talenan dirajangin satu-satu gitu ya, kalau buat saya, teman-teman. Nah, habis itu kita berikan mikroba. Dulu saya menggunakan mikroba dalam bentuk bubuk. Jadi ada satu botol kurang lebih segini ukurannya. Nah, itu bisa dipakai sampai 3-4 bulan bubuk mikrobanya, dan ternyata bisa menggunakan mold juga. Ya, mikroorganisme lokal menggunakan air beras yang kita fermentasi sendiri dengan gula, ternyata itu juga memiliki efektivitas yang tidak jauh berbeda sebagaimana yang saya rasakan selama ini. Nah, menambahkan penggembur, waktu itu penggembur saya dibawakannya itu kayak abu gosok, tapi katanya sih bukan abu gosok aja, itu ada abu gunung berapi, ada abu apa lagi, pokoknya dikemas, dan ketika habis ya saya pesan lagi gitu. Akhirnya pernah suatu hari pesan tapi kemudian nggak datang karena memang waktu itu mentor saya lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi sesekali kadang-kadang bisa lewat, kadang-kadang nggak sempet. Wah, ini nih saya harus cari substitusinya ya apa ya. Kemudian daun rumah saya ada daun tapi daun basah gitu. Jadi bukan daun kering. Kalau mau dikeringkan dulu dan prosesnya lama. Akhirnya karena saya di Jakarta Timur, Cipinang Muara, tidak jauh dari Pondok Bambu, dan kemudian ada sentra penggergajian kayu. Nah, saya bisa ngambil secara free di sana, walaupun memberikan katakanlah uang tips sebagai ucapan terima kasih sudah boleh ngambilin sisa serbuknya banyak-banyak. Tapi kemudian saya memutuskan untuk memiliki satu karung serbuk kayu atau sekian bal serbuk kayu yang saya beli secara banyak gitu di satu penyedia toko tidak jauh dari rumah saya. Jadi akhirnya saya punya supplier serbuk kayu yang menurut saya sudah cukup oke untuk saya melakukan proses composting. Dan ya udah teman-teman, masukkan ke dalam komposter.
dan ternyata bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Apa yang saya dapat? Saya dapat pupuk cairnya, kebetulan komputer saya tipe yang berlubang-lubang bawahnya, jadi kalau tidak ditampung ya pupuk cairnya masuk ke tanah gitu ya. Bagus juga buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu mau menampung pupuk cairnya, namun kebetulan saya punya panci peninggalan eyang yang kemudian masih bisa saya pakai untuk kemudian menampung pupuk cair. Ini yang kemudian menjadi pupuk cair, sharing-sharing di media sosial mengenai apa yang saya lakukan, ada yang nyari. Lumayan banget. Apa sampah jadi rupiah, ini saya benar-benar kejadian, benar-benar ngalamin sampai saat ini. Dan panen pupuk padat, ya inilah yang saya panen karena dia model komposternya pintu depan, maka first in, first out, begitu dipanen, saya aerasi dulu, saya biarkan dulu, katakanlah masih ada sisa-sisa aroma, kelembapan dan sebagainya, saya biarkan terlepas dulu, baru setelah itu saya simpan ke dalam karung menjadi bagian dari media tanam. Nah, mengenai coenzyme, ada sebuah perbandingan ya, bandingan 1:3:10. Kalau ada resep kulit buah 150 gram, gula merah 50 gram, dan airnya 500 ml, ini adalah salah satu ukuran resepnya. Kenapa kemudian ada ukurannya begitu? Dari sononya udah begitu memang. Jadi, dan saya sudah praktekkan dan hasilnya mantap, keren. Mau kulit buah apapun, hasilnya oke. Yang penting dia adalah kulit buah yang tidak kita makan, yang cukup keras teksturnya, makin bagus hasil coenzymnya. Dan 3 bulan baru dipanen, jangan lupa buka tutup gasnya secara teratur dalam waktu seminggu pertama. Nah, ini langkah ke-8-nya teman-teman. Jadi kalau di Coolwap cuma ada 7, langkah ke-8-nya ada di Coolzoom, yaitu apa? Ulangi lagi prosesnya dari pertama, dari mindset-nya lagi, niatnya lagi, lalu kemudian kita siapkan lagi tempat sampahnya, kita tentukan metodenya mau diapain, lalu kemudian kita berikan mol, kita berikan penggembur, kita cacah sampahnya, lalu kemudian kita komposkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sahabat semua, inilah yang saya dapat dari proses composting. Saya melakukan proses urban farming atau berkebun. Ini semua saya nggak pakai pupuk tambahan. Kecuali yang saya nggak tahu kalau di media tanamnya ada tambahan pupuk kandang dan sebagainya, tetapi saya tidak pakai pupuk yang lain. Maksudnya beli pupuk gitu, enggak. Betul-betul saya pakai pupuk dari hasil composting. Pakai pupuk cairnya, pakai pupuk padatnya. Ini saya kombinasikan di sini dan senang banget bisa merasakan suasana berkebun di rumah. Ini tanah di sebelah rumah sekarang udah nggak bisa dipakai karena sudah dibatasi oleh pemiliknya. Pemilik yang baru, pemilik yang lama memperbolehkan untuk dipakai buat hal-hal yang lain, mau dipakai main boleh asalkan nggak dibangun apa-apa gitu. Nah, ini yang kemudian saya manfaatkan. Tapi tidak hanya di lahan seperti itu, saya juga coba nanam pakai polybag dan hasilnya wow, mantap juga. Dan kemudian ini metode yang saya pakai di tanah terbuka itu, yaitu metode raised bed, tinggal disusun saja. Saya pakai hebel waktu itu, lalu baru berikan media tanam, dan ya setelah proses menanam ya kita memanen. Gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah proses yang terdokumentasi, yang kalau saya ingat-ingat lagi, waduh menyenangkan sekali memang masa itu, dan saya masih berlanjut sih sekarang, masih panen walaupun dengan jumlah yang kecil-kecilan dan ya secukupnya untuk kemudian kami sekeluarga. Nah, teman-teman, jadi dalam proses composting sesungguhnya kita tidak melakukannya untuk diri kita pada saat ini. Ya, ini bagaikan seperti investasi yang kita lakukan setiap hari, tipis-tipis. Kalau merasa berat, ya boleh sharingkan di grup WhatsApp gitu ya. Kebetulan kita masih punya waktu sekitar 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan di grup WhatsApp ini, dan buat teman-teman yang memang sungguh-sungguh mau belajar atau katakanlah ingin mendapat kebersamaan di grup WhatsApp yang lanjutannya, silakan nanti kerjakan tugasnya di akhir menjelang grup dibubarkan, baru kemudian nanti akan saya undang ke grup WA Sahabat Rumah Hijau, di mana teman-teman belajar composting online batch sebelumnya, yang kemudian ada teman-teman yang pernah saya pasang instalasi hidroponik dan komposter, masuk di situ. Informasi seputar keseharian urban farming dan composting kita sharing-sharingkan di sana, siapa tahu jadi ajang menambah semangat buat teman-teman yang mungkin butuh komunitas ya untuk kemudian melakukan proses compostingnya sehari-hari. Oke teman-teman, ini media sosial saya yang bisa dihubungi, silahkan teman-teman lagi pakai apa, kayak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, atau di blog, nomor WhatsApp jelas teman-teman pasti sudah tahu nomor WhatsApp saya, silahkan disimpan dan sampaikan kalau teman-teman lagi punya tantangan atau keseruan seputar composting di media-media sosial saya berikut ini. Oke, kita masuk ke sesi 2, saatnya pertanyaan, dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
Oke, untuk yang pertama saya ingin mengajak Kak Pupung dulu. Silakan Kak Pupung. Gimana proses compostingnya selama ini? Kak Pupung dulu ya, Kak Umung gantian. Emang sama nih Kak, ada Kak Pupung, Kak Umung lah, mirip-mirip. Silakan Kak Pupung dari Tangerang, apa yang bisa diceritakan di dalam proses composting yang sudah dijalankan selama ini? Silakan Kak. Terima kasih, Kak Wahyu. Ya. Jadi kalau saya selama ini sebenarnya udah berjalan mungkin sekitar 2 minggu ya, tapi mungkin dengan cara yang masih asal-asalan ya. Apa itu Karena asal-asalan tuh kayak apa sih? Saya jadi penasaran. kayak ngikutin aturannya Kak Wahyu. Kan dulu itu saya belum join grup ya. Ya. Tapi terpikir aja awalnya sih karena tiba-tiba lagi rajin menanam nih. Namanya kan suka angin-anginan ya, hobi menanamnya. Cuman terpikir, kalau bisa nanam dengan cara organik ya, yang bisa dikonsumsi sama keluarga, menyenangkan sekali. Saya pikir ya, untuk kesehatan keluarga juga. Dan untuk menghemat dompet, isi dompet ya. Karena kadang-kadang kita suka boros atau mubazir juga kalau beli sayuran, kadang-kadang suka kebanyakan ditaruh kulkas juga, kadang-kadang suka ini juga layu ya, kompos atau di busuk. kulkas ya? Jangan dong. Ini dari ini dulu, dari tanam-tanamannya dulu ya. Nah itu kan jadi butuh media tanam yang besar. Jadi saya jajan dulu nih, jajanannya media, beli kompos, beli pupuk kandang, beli sekam bakar gitu ya. Pikir-pikir, dengar-dengar atau melihat dari ini ada wacana bahwa dari sampah rumah tangga, wah boleh juga deh dengan mengurangi sampah. Karena ada problem juga, kalau saya tinggal di perumahan, otomatis kan sampah ada yang ngangkut ya. Tapi ternyata kadang-kadang Bapak tukang sampahnya suka telat-telat kalau ngangkut sampah. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi Kak kalau kemudian diangkut sampahnya sampai terlambat gitu kan? Kenapa Kak? Apa yang terjadi kalau Bapak petugas kebersihan sebetulnya ya, tukang sampah kan kita ya, kita nih yang nyampah nih, tapi petugas kebersihannya tuh kalau sampai telat datang, apa yang terjadi dengan tempat sampahnya? Iya, otomatis lah Kak, namanya numpuk dan bau-bau itu udah sangat mengganggu. Baunya dari mana itu ya Kak ya? Ya dari tumpukan sampah itu kali ya Kak ya. Iya. Bau dari mana lagi? Ada sisa bahan organik di dalamnya kan Kak, ada mungkin kulit telur, ada kulit buah, ada sisa makanan. Iya betul. Kalau karena waktu itu masih dicampur-campur. Kalau ketumpuk kertas doang, kardus doang sih harusnya nggak pakai bau ya Kak. Iya betul. Jadi ya udah akhirnya saya coba tuh, kebetulan anggota keluarga juga mendukung. Ini kalau mau buang kulit jeruk, mau taruhnya sini. Kalau sampah-sampah plastik atau yang lain-lain di sana. Kalau dari sisa makanan ke sini gitu. Nah cuman ya masih asal Kak. Jadi dicacah pun enggak, bruk gitu aja. Ditambahin sama daun-daun kering hasil itu nyapu ya. Nyapu dari halaman. Gitu. Jadi ini bikin baru lagi, ngikutin dari aturan Kak Wahyu. Metodenya pakai apa Kak Pupung rencananya? Pakai komposter bag. Komposter bag, oke mantap. Iya, karena saya nggak mungkin gali-gali. Aduh, capek banget dah mas suruh gali-gali, udah mama setengah abad nih. Yaudah saya milih pakai komposter aja. Gitu. Jadi udah ngikutin sih sampai itu. Cuman saya belum sempat foto dan mall juga belum bikin. Cuma saya pakai M4 Kak. Oke, boleh. Dikasih gula pasir. Ya boleh. Gitu. Apa-apa. Lanjutkan Kak. Iya. Ada mungkin di dalam metode yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipelajari, dan mungkin ada yang mau ditanyakan Kak, mumpung kita ketemu di sini. Nah itu kebetulan saya juga mau nanya dan kebetulan dapat jawabannya ya. Baru saya juga baca tidak selalu setiap saat bisa buka grup ya. Ternyata mengurangi belatung, serem banget ya belatungnya ya. Aduh pada keluar-keluar. Ya itu kan mereka kan cari makan di situ Kak, kasihannya Kak.
Aduh, mau aja sih berteman, tapi kan gelinya itu loh, anak-anak pada Ya nggak usah jerit-jerit dielus-elus semua. juga Kak, berteman mah disapu aja, bukan dielus. Iya, problemnya itu nanti saya mau praktekin Ya, pakai itu ya, yang serbuk itu ya. betul Kak. Kebetulan punya sih Ya, serbuk gergaji apa serbuk kayu ada sih stok. Nanti saya pakai itu. ya. Apa namanya tadi istilahnya? Menggembur Penggembur Kak, ya, menggembur betul. penggembur ya. Ya itu. Cuman gimana ya kalau udah terlanjur sampahnya segede-gede gaban gitu, masih bisa hancur nggak ya Kak? Atau prosesnya lebih Hmm, lama? ya pasti ada proses ya Kak, proses yang cukup lama. Nah, ada dua pilihan. Kakak bisa kuras dulu komposter bag-nya, dikeluarin dulu, diolah ulang, bisa seperti itu, atau kemudian kakak bawa komposter bag-nya ke tanah kosong mana gitu, yang kemudian kakak gali lubang di sana. Ya buat sekali itu minta tolong Pak Satpam setempat lah atau apa gitu, yang kemudian kakak tanam dulu semua si kompos lamanya, atau kemudian kakak ya bisa udah lanjutin aja. Jadi lanjutin aja di atasnya yang Kemungkinan paling lebih lama ya. ya Nanti itu bisa pasti lebih panennya lama. ya. Kalau Iya. dikuras ya pasti Iya. lebih cepat. Maksudnya dikosongin dulu aja itunya apa si sampah. Jadi buat dari awal lagi ya. Pas dari awal Buat lagi dari awal lagi itu maksudnya. Iya. akan jauh lebih simple sebetulnya. Nah, lebih enak nanti menjalani proses ke depannya ketimbang kemudian ada setengah yang kalau saya dengar dari ceritanya kakak bisa jadi tidak mudah terurai karena apa? Ada daun yang bekas sapu kan itu bukan daun kering kan. Biasanya daun basah itu daun yang kemudian juga tidak menyerap air. Jadi sampahnya jadi banyak. Nah, ini yang kemudian membuat proses compostingnya mungkin jadi sedikit lebih lama daripada yang batch berikutnya yang akan masuk ke dalamnya, yang sudah dikasih mol, sudah ada penggemburnya, dan sebagainya. Begitu, Kak Pupung. Oke. Oke, terima Ya, kasih Kak Pupung. terima Aplaus dulu kasih. dong buat Kak Pupung. Ya, Kita sudah berbagi. terima Tetap semangat. kasih. Ditunggu Iya. foto-fotonya. Kita masih punya waktu sekitar 4 minggu ke depan buat menyimak prosesnya teman-teman sudah sampai di mana. Oke, sekarang kita ke Nunukan. Halo Kak Umung, selamat sore. Udah mau malam ya kalau di sana ya Kak? Jam berapa ya di Nunukan? Iya Kak, sudah. Menjelang Kalau maghrib tadi ya? mulainya jam 4, di sini sudah jam 5. Oke. Kalau sudah setengah 5, artinya sudah setengah 6 Berarti sebentar lagi sekarang. maghrib di sana ya. Oke, silakan Kak Iya, Umum. Gimana? Ada betul. yang mau ditanyakan atau mau diceritakan proses komposnya selama ini? Kayaknya seru banget saya lihat fotonya. Anaknya ikut gali-gali. Gimana itu ceritanya Kak? Silakan. Sebenarnya awalnya ngompos itu kan sebenarnya sudah pernah pakai ember. Cuma kan itu belajarnya kan otodidak, belajar di internet, Instagram, kemudian di situ jadi saya ikuti, jadi ngasih tanah, ngasih, cuma memang tidak ada molnya, mol mikroorganismenya itu tidak ada. Kemudian saya juga pakai, kebetulan di samping rumah itu ada pohon alpukat, dan sering ada daun-daun keringnya, ya sudah, saya masukkan situ, campur-campur, tapi kok lama-lama memang menghitam. Jadi kan hitam, tapi kok macam masih, ya, dan Dan embernya nggak berlubang ya Kak? Kenapa Kak? Embernya tidak berlubang. Saya lubangi di bawahnya, cuma mungkin karena embernya agak keras, jadi lubangnya itu kecil-kecil. Nah, jadi saya periksa itu masih berair. Mungkin karena kena air hujan juga, akhirnya ya. Kehujanan ya si wadahnya ini kehujanan ya Kak? Iya betul Kak. Nah, akhirnya setelah itu saya tinggal lihat-lihat, pas ada postingannya Kak Andit, akhirnya ikut. Gitu. Apa yang Kakak dapat dari postingan, dari apa yang kita pelajari selama 7 hari ini di kelompok 7 kali ini, apa poin yang menurut Kakak menarik dan akan bisa diterapkan buat selanjutnya? Kalau saya pribadi kan sebenarnya di tempat saya ini kan tidak ada seperti di kota-kota yang ada tukang sampah gitu yang ngambil. Jadi ya sampah itu memang lahan di sini kan masih luas Kak. Jadi tanah tuh kan luas. Jadi memang kita sampah itu ya
bukan jadi sebuah masalah karena memang kita bisa membuang sampah itu di mana-mana. Masa di mana-mana? Tapi memang tanahnya masih luas, kosong, akhirnya kita menjadikan satu lahan itu menjadi tempat sampah. Oke, gitu. Masih bisa jadi TPA ya di sana ya, masih bisa ya. Ya, jadi tapi karena akhirnya jadi setiap membuang sampah itu kan kadang-kadang yang sisa-sisa organik itu kan jadi masalah, Kak. Betul, akhirnya saya pisah. Jadi saya coba pisahkan dan belajar di grup ini akhirnya jadi. Dan kebetulan memang tanahnya luas, akhirnya saya milihnya yaitu yang pakai lubang organik. Mantap. Gitu, Kak. Karena kalau misalkan mau menunggu membeli komposter itu kan jaraknya ke sini tuh kan mahal, Kak. Betul, Kak, betul sekali. Ongkirnya itu kan mahal, sekilo tuh sampai 70.000. Ya, jadi betul, Kak. Benar sekali. Iya. Jadi akhirnya pilih yang mudah, yang memang ada tersedia di sini gitu, seperti itu. Luar biasa. Jadi apa Kak yang mau disampaikan mungkin di 3 menit terakhir sebelum kita tutup di sesi full Zoom kita tentang composting ini, gimana Kak Umung? Siap melanjutkan terus? Iya Kak, insya Allah saya akan lanjut dan saya merasa seperti yang saya katakan di grup tadi, bahagia. Jadi setelah kita memutuskan untuk memulai prosesnya dan bertahap dan selesai, itu rasanya gimana ya? Itu bahagia sekali, Kak. Dan setelah kita bahagia, akhirnya mau ngulang lagi. Gitu, Kak. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Kak Umung, buat Kak Pupung, yang mudah-mudahan juga sama-sama merasakan kebahagiaan. Dan buat teman-teman semua nih yang nonton rekaman ini, peserta batch 16, maupun mungkin dari yang ikut membership-nya YouTube Rumah Hijau, kan bisa akses nih, membernya Belajar Composting Online bisa akses video-video ini, mungkin juga ikut berbahagia dengan proses composting yang bisa dilakukan. Kalau Anda berbahagia, maka saya jauh lebih berbahagia. Karena berarti apa yang saya visikan, saya bayangkan, semakin banyak orang yang melakukan proses composting dan senang melakukannya, secara bertahap sudah mulai terwujud. Mudah-mudahan Kak Umung dan Kak Pupung bisa menjadi pionir-pionir kebaikan ya, kakak-kakak semua ya, di tempatnya masing-masing. Dan amin. Kak Wahyu, ya, saya juga izin untuk menyampaikan, saya pun bahagia. Bahagianya karena ketemu teman-teman yang punya minat yang sama ya, untuk belajar ini ya. Salam kenal Kak Pupung. Salam kenal juga Kak Umung gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Amin. Pertemanan dan persaudaraan kita ya. Amin Kak. Semoga kita bisa saling simpen nomor, jangan lupa untuk saling berbagi fotonya, saling berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan kita di grup kompos apa sih? Ya kebahagiaannya adalah share hasil composting kita gitu. Baik keberhasilan maupun tantangannya ya Kak. Jadi katakanlah, kok aku masih basah sih, nah atau kok aku masih belatungnya masih belepotan, masih banyak. Sampaikan Kak setiap prosesnya, karena kebahagiaan itu menular. Asiknya di dunia media sosial sekarang ini, mohon maaf, nggak cuma hoax aja yang bisa nyebar, tetapi juga kebahagiaan kebenaran seperti ini gitu ya, kebenaran sejati, sesuatu yang kebahagiaan yang kita rasakan, hal-hal yang baik dan positif juga sangat amat bisa menyebar di era teknologi sekarang ini. Kak Umung dan Kak Pupung, terima kasih sudah membersamai di Zoom sore hari ini. Teman-teman dari batch 16, selamat menikmati, dan silakan ini rekamannya diulang-ulang terus kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu diulang. Jangan lupa kita masih punya waktu kebersamaan di grup sampai 4 minggu ke depan. Saya kasih waktu sekitar 4 minggu di grup WhatsApp. Baru nanti akan ada tugas akhir kalau buat teman-teman yang masih mau lanjut lagi ke grup WhatsApp selanjutnya. Grup WhatsApp Sahabat Rumah Hijau, nanti akan saya kirimkan formnya di akhir menjelang grup akan dibubarkan. Sahabat semua, Kak Umung dan Kak Pupung khususnya, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Tetap terus mengompos dan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan di grup WhatsApp. Sampai kita ketemu, saya Adito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih.